Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kepada perwakilan KBB. Selamat datang kepada perwakilan DPC Garut dan Bandung, juga perwakilan coach-coach, juga yang terhormat kepada Ibu Haji Yanti Nurhayati Eskom dan Bapak Haji Zafar, Ketua Fakta Integritas. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan London Rapper yang keempat. Tadi kami sudah berjalan dari pukul 9 dan tadi di Soma, lanjut kepada sekarang ada sesi selanjutnya, yaitu perwakilan dari DPP, DPC, KBB Garut dan Bandung. Selanjutnya akan langsung dipaparkan oleh Ibu Pembina kita, Ibu Santi Nurhayati Eskom. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada beliau. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Santi Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak penasehat kita di APWMI sekaligus dari Ketua Fakta Integritas APWMI, beliau saya kenalkan Bapak Haji Zafar. Beliau ini sudah lama mendampingi APWMI. Selain banyak sekali pengalaman, nasihat, dan apapun ilmu yang beliau berikan kepada kami selaku organisasi pengurus pusat, semoga beliau diberikan kesehatan, selalu sukses, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus wilayah DPC Bandung, Ibu Christine dan rekan-rekan, Ibu Yesi mewakili pengurus Ketua DPC Garut beserta rekan-rekan, dan sebagian masih di dalam perjalanan karena ada insiden kendaraannya mogok dan lain-lainnya. Lalu coach yang ada di pusat sedang mengurus konsumsi dan tempat di hotel, jadi biar kita lanjut saja karena kalau di pusat program ini sudah diketahui. Saya ingin memaparkan secara gamblang apa saja ADART, SOP, Juklak, Juknis yang tentunya selama ini masih bersifat abu-abu, ya. Tentunya abu-abu ini tidak putih dan tidak hitam, tetapi tetap berwarna. Hanya saja kita masih bingung berpijak di putihnya atau di hitamnya, begitu ya. Alhamdulillah, kami sudah melewati rapat 4 hari, dimulai dari 2 hari sebelumnya, lalu 2 hari hari ini dan besok sebagai pleno atau pembuatan SK resmi dari DPP. Adapun
tahu, penasaran seperti apa gitu ya. Hanya saja semakin banyak kepala akan semakin lama kita untuk menyimpulkan apa saja yang diperlukan dan apa saja yang nanti kebijakan yang harus kita keluarkan. Jadi kita kerucutkan supaya tetap kita satu berpedoman bahwa APWMI ini ingin hadir di tengah-tengah masyarakat melalui wasilah para pengurus yang hebat yang berjuang untuk masyarakat. Kita punya visi misi yang sama, ingin melanjutkan atau mewujudkan cita-cita mereka, baik itu kebaitullah, baik itu pengembangan usaha dan lain-lain. Dari hasil rapat yang sudah kami tampung, tentunya itu berbagai ide, pikiran yang ada yang ditolak, ada yang diterima, dan kami ambil keputusan tengah dari kebijakan yang tentunya bukan kebijakan secara sepihak. Kebijakan ini terlahir dari keputusan bersama yang diteruskan kepada pengurus wilayah. Tentunya ini adalah salah satu pertimbangan yang kami berikan untuk memperingan tetapi tidak mempermudah. Ringan tetapi tetap diperhitungkan oleh para anggota. Salah satunya di program kita ini tahun 2024 disahkan adalah program unggulan, yaitu program pendampingan UKM atau usaha kecil menengah dan umroh APWMI dan mitra. Lanjut. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Paparan ini saya mulai, ya. Insya Allah starter kit ini tetap nanti akan kami print, akan kami berikan, dan nanti ada legal standing yang harus ditandatangan pada saat kita berdiskusi menyepakati apa-apa yang memang sudah menjadi SOP antara pusat dan wilayah. Seperti itu. Baik, untuk memulai keanggotaan yang sudah kita ketahui bahwa semua yang ingin masuk ke dalam program itu wajib menjadi anggota. Anggota ini untuk tahun 2024 setelah menimbang dan menyepakati memperhitungkan biaya-biaya yang harus kami keluarkan di pusat, baik itu biaya operasional ke wilayah, biaya orientasi, biaya bahan baku dan lain-lain. Kenaikan di KTA itu di angka 350.000. Tetapi untuk kebijakan yang lebih tetap bertanggal 20 Desember seperti yang kami umumkan bahwa anggaran itu sudah masuk ke dalam tahun 2023. Artinya yang sudah masuk ke pusat, yang sudah terdaftar itu berlaku harga yang lama. Jadi supaya tidak rancu, anggota dimintai lagi 100.000, nanti akan menjadi polemik lagi. Jadi pertanggal 5 Januari ini kami masih hitung di 2023, ya. Tetapi kalau di atas itu mohon pengertiannya bahwa memang data juga belum kami verifikasi, artinya kebijakannya masuk ke 2024 untuk yang di atas tanggal 5, ya. Kalau di bawah tanggal 5 yang tadinya kami memberikan toleransi sampai tanggal 20 itu masih kami hitung di anggaran 2023 atau masih senilai 250.000. Karena ini menjadi polemik lagi waktu saya. Tetapi kembali lagi kebijakan yang harus kita ambil di jalan tengah. Yang sudah store pasti ini akan jadi polemik lagi kalau ada penambahan lagi gitu ya. Jadi
akhirnya kami ambil jalan tengah yang di bawah tanggal 5 itu sudah kami input semua secara server. Yang di atas tanggal 5 makanya ada yang belum terinput secara online itu masih kami tahan dan memang masuknya ke program 2024 ya gitu. Lanjut Pak. Untuk tahap pertama dari pendaftaran ke ID card atau KTA kartu itu maksimal 14 hari kerja. Kenapa? Karena data yang masuk ke pusat itu biasanya ada terjadi kesalahan nama tidak sesuai dengan nomor induk KTP ya. Dan saya pribadi dari pusat meminta maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada pelayanan dari admin kami yang memang sistem rolling, kami tidak bisa 24 jam dan kami juga merolling kerja dari DPP, DPN karena wilayahnya banyak, kami dibagi. Artinya memang jika respon di dalam komplain dan lain-lain low respon itu sekarang ada basis internet atau basis online yang bisa jika di dalam WhatsApp slow respon itu bisa masuk ke websitenya www.esnot.com. Jadi nanti di belakang akan ada website yang bisa diakses. Bila mana ada kesalahan data, kesalahan nomor, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, itu dia sistem online, tetapi di jam kerja, jam 9 sampai jam 3 sore, ya. Selebihnya kalau ada pertanyaan, kadang katanya ada yang bertanya jam 12 malam, jam 11 malam, itu nanti direspon besoknya, gitu ya, di atas jam 3. Yang kedua, tahapan kedua yang sudah melakukan training of trainer, ini ada salah satu evaluasi. Evaluasinya apa? Saat pendaftaran dan daftar hadir pada saat guru kami di KBB melakukan workshop di lapangan, mereka mengadakan daftar ulang, banyak yang tidak sesuai dengan daftar nama yang ada di pusat. Itu sebagai bahan evaluasi yang memang harus kita bahas di forum ini, ya. Kenapa? Pada saat daftar ulang di lapangan, salah satunya memverifikasi nama itu banyak yang tidak sesuai, tidak ada di daftar. Jadi mereka masih bingung namanya ada di mana, yang datang siapa. Nah, ini akan menjadi salah satu evaluasi kita ke depan. Tapi kita tidak bicara ke belakang. Ini sebagai bahan evaluasi ke depan. Karena struktur di wilayah tentunya memang ketertiban di dalam administrasi ini memang sangat penting. Apalagi di lapangan situasinya urgensi, memang penuh, banyak, sehingga administrasi juga tidak bisa secara normal. Mereka daftar ulang main masuk aja gitu. Nah, tentunya kita akan kembali ke SOP awal. Sertifikat yang masuk memang diproses 14 hari kerja pada saat workshop berlangsung. Tetapi tanggal di sertifikat itu tertanggal 3 bulan dari workshop berlangsung, karena itu berlaku workshopnya 3 bulan berturut-turut, yang seharusnya kita lakukan pelatihan sebulan itu dilakukan 1 hari sampai 3 hari gitu ya. Dan sertifikat dikeluarkan terbitnya sesuai dengan bulan yang seharusnya. Tapi dikarenakan peserta ini dibilang kurang sabar gitu ya, mana buktinya di sertifikat? Insya Allah sertifikat tadi saya sudah klarifikasi karena tanda tangan langsung dari Prof kami Pembina 1 sudah ditandatangani, alhamdulillah. Hanya saja diterbitkannya itu tetap per 3 bulan ke depan, artinya karena Desember, Januari berarti Februari tertanggalnya gitu.
Lalu untuk poin 3, ini untuk training of trainer kepada para DPC, kepada para pengurus, karena yang langsung berhubungan dengan anggota, tolong diingatkan untuk mengaktifkan training of trainer atau sertifikat TOT ini adalah mereka yang wajib aktif. Artinya mereka yang sudah dilatih dan siap melatih. Jadi mereka memang sudah ada pengembangan, memiliki 3 anggota yang siap dikembangkan kembali. Jika mereka tidak siap secara skill, belum pede, belum bisa, itu bisa dikembalikan ke pusat. Artinya tugas DPC hanya merangkum data program, nanti diajukan kembali ke pusat supaya bisa dilaksanakan di Korwil dan dilakukan oleh pusat. Jadi tidak perlu Korwil yang langsung turun kalau memang belum bisa. Tapi kalau yang sudah bisa ya alhamdulillah, berarti ada fee atau fee dari workshop itu yang dikembalikan ke DPC. Tapi kalau dari DPC belum sanggup untuk men-TOT-kan, berarti fee-nya kembali ke pusat dulu karena DPC belum mandiri. Karena kan kami dari pusat juga operasional, biaya-biaya penginapan dan lain-lain. Dan kecuali DPC siap, Bu, kita udah siap mandiri, TOT kita yang ngurus, berarti fee tersebut masuknya ke DPC. Karena harus memberikan honor kepada trainer dan lain-lain. Jadi yang kemarin belajar boga, yang belajar tata rias, itu sudah bisa mengajukan diri, saya bisa jadi pelatih. Meskipun nanti silabusnya kami yang berikan dari pusat. Melatihnya bagaimana? Saya mau di rumah aja 3 orang. Itu sudah masuk ke dalam program. Artinya dia sudah aktif. Dilaporkanlah kepada ketua bahwa si Fulan ini sudah aktif melakukan pelatihan di rumah sebanyak 3 orang. Datanya dilaporkan ke DPC. DPC laporkan ke pusat atau kepada Korwil, karena sekarang masih menginduk ke Korwil, ya. Lalu next, untuk wilayah yang ingin mandiri atau membuka pelatihan sendiri, itu bisa mengajukan kepada Korwil minimal peserta 50. Jadi kalau misalnya belum 50 bisa gabung dengan yang lainnya, disatukan sampai ke jumlah minimal 50. Kenapa ini dilakukan? Untuk pengawasan, kita ini berkaitan dengan program dana-dana resapan. Dana resapan ini wajib minimal 50 kuotanya. Jadi kalau perusahaan ini di bawah 50 udah nggak mau, karena masih skala kecil. Yang skala 50 pun mereka masih grade-nya udah masih grade C. Grade B udah di atas 300, ke grade BA itu udah di atas 1000. Artinya nilai sponsor pun, nilai pendampingan permodalan dan lain-lain itu pun akan semakin banyak, semakin besar, seperti itu. Nah, untuk yang minimal 50 tapi ingin segera memberikan program yang cepat, itu bisa digabungkan. Jadi DPC ini bisa bergabung tetapi tetap satu pintu. Makanya nanti di belakang, di akhir kita akan ada agreement ya, menentukan siapa yang akan menjadi pengurus inti. Jadi tidak ada cabang-cabang pengurus supaya tidak rancu ya, gitu. Jadi kita di pusat ini, yang ini mengaku ketua, yang ini mengaku ketua, semua mengaku ketua. Nah, ini yang akan menjadi polemik di pusat, karena pusat ini sifatnya merangkul semua pihak. Bagaimana semua nyaman, aman, tetapi tidak melangkahi atau melewati SOP yang ada, ya, gitu. Lalu program ketiga, saat sudah dilakukan training of trainer minimal 50, ada pendampingan wilayah, nanti baru akan diberikan fasilitas BPJS TK. Jadi ini salah satu agreement yang sudah kami ajukan, alhamdulillah, untuk DPC Garut, Makassar,
yang sudah Bandung yang sudah melakukan TOT kami sudah daftarkan, dan ini sudah terdata. Yang nantinya data-data yang sudah terdata di pusat ini tinggal menunggu keaktifan yang tahap kedua dan ketiga, baru ini dikeluarkan kartunya ya. Jadi nanti aksesnya bisa dicek pada saat di website itu sudah level berapa nih, level 1, masih level 1 itu berarti baru kepesertaan, level 2 berarti sudah TOT. Nah, tinggal keaktifan belanja seperti itu ya. Lanjut, mekanisme program. Strategi ya. Baik, untuk strategi tadi yang sudah disampaikan, sudah daftar anggota dulu sesuai SOP, workshop minimal 1 bulan sekali, atau di seperti yang kemarin langkah 3 aktif TOT dan aktif belanja. Mekanisme program umroh dan UKM. Terus ya, yang ini bulan pertama halaman 8 Pak. Ya, bulan pertama melakukan pelatihan sudah ya ibu-ibu. Yang kemarin bulan ke-1 sudah melakukan pelatihan. Tinggal mengingatkan bahwa anggota yang aktif sudah merencanakan pengembangannya. Masing-masing 3 orang dilaporkan kepada DPC, DPC dilaporkan kepada mitra. Dari mitra baru ke DPP. Lalu bulan 2 dan 12 baru akan dikeluarkan fasilitas BPJS TK jika yang tahap 1 sudah dilakukan.